Selamat pagi, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang potensial air, potensial tekanan, potensial osmotik, dan transport air pada tumbuhan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Yeni Dwi Kristina, NIM ACD 118009. Perkenalkan, nama saya Yulita Naomi, NIM ACD 118004. Perkenalkan, nama saya Alfia, NIM ACD 118006. Perkenalkan, nama saya Nursania, NIM ACD 118007. Perkenalkan, nama saya Melkisedek dengan NIM ACD 118015. Potensial air adalah energi potensial dari persatuan volume relatif terhadap air murni dalam kondisi referensi. Potensi air mengukur kecenderungan air untuk berpindah dari satu area ke area lain karena osmosis, gravitasi, tekanan mekanis yang disebabkan oleh tegangan permukaan. Dalam sistem biologis yang kompleks, banyak faktor potensial yang mungkin beroperasi secara bersamaan. Misalnya penambahan zat terlarut yang menurunkan potensial yaitu vektor negatif, sedangkan peningkatan tekanan meningkatkan potensial yaitu faktor positif. Potensial air dari suatu sel atau jaringan ditentukan oleh banyaknya air murni yang dikandung oleh sel atau jaringan tersebut. Semakin tinggi kandungan air murni dari suatu jaringan, maka semakin tinggi pula potensial airnya. Oleh karena itu, potensial air di dalam sel atau jaringan tumbuhan umumnya bernilai negatif atau kurang dari 0. Selanjutnya yaitu potensial tekanan. Potensial tekanan merupakan potensial yang terjadi akibat tekanan hidrostatik sel pada dinding sel. Potensial tekanan ini biasanya ditandai dengan bilangan positif, 0, bahkan juga bisa ditandai dengan bilangan negatif. Pada tumbuhan, potensial tekanan ini biasanya positif, tetapi pada plasmolisis, potensial tekanan ini hampir 0. Potensial tekanan juga bisa negatif, terjadi ketika air ditarik masuk melalui sistem terbuka seperti pada bezana xilem tanaman. Kemudian, molekul-molekul dari luar maupun dalam itu sebenarnya tidak bisa sembarangan masuk melalui membran sel, termasuk juga seperti ion-ion bermuatan seperti Na+ dan juga K+. Jadi, untuk keberlangsungan fisiologi tumbuhan, konsentrasi K+ di dalam sel itu harus lebih tinggi dibandingkan di luar. Nah, kemudian Na+ ini konsentrasi di dalamnya itu harus lebih rendah dibandingkan konsentrasinya di luar. Di sini ada gambar sel pada tumbuhan. Nah, jadi sel tumbuhan itu kan memiliki yang namanya vakuola. Nah, di dalam vakuola ini itu terdapat solut atau zat yang terlarut. Nah, ketika solut ini berinteraksi dengan air, ini akan menurunkan potensial solut itu sendiri sehingga konsentrasinya itu lebih rendah dibandingkan sekitarnya, dan ini akan menyebabkan yang namanya ensoosmosis sehingga menyebabkan peningkatan potensial osmotik. Jadi kemudian vakuola ini akan membesar dan juga membran plasma dapat menekan dinding sel sehingga terjadi tekanan turgor atau potensial tekanan. Selanjutnya yaitu potensial osmotik. Potensial osmotik merupakan zat cair dalam vakuola dan bagian-bagian sel lainnya yang mengandung zat-zat terlarut di dalamnya. Atau potensial osmotik ini disebabkan oleh zat-zat terlarut. Tandanya itu selalu negatif. Pada potensial osmotik ini terdapat hipertonik, isotonik, dan hipotonik.
Hipertonik terjadi ketika konsentrasi zat terlarut yang berada di luar membran semipermeabel. Dalam kondisi ini, air mengalir keluar dari entitas yang tertutup membran semipermeabel. Nah, ini berfungsi untuk menyimbangkan tekanan osmotik. Kemudian ada isotonik. Nah, ini terjadi ketika konsentrasi zat terlarut di dalam maupun di luar membran semipermeabelnya itu sama, maka kondisinya itu tenang. Lalu hipotonik. Nah, ini terjadi ketika zat terlarut di luar membran semipermeabel memiliki konsentrasi lebih rendah. Nah, sedangkan airnya itu memiliki konsentrasi lebih tinggi. Nah, sehingga terjadinya turun atau membengkaknya pada sel tumbuhan yang disebabkan oleh masuknya cairan dari luar sel ke dalam sel tumbuhan. Nah, pada tumbuhan ini selnya itu tidak akan pecah karena adanya tekanan turgor yang dihasilkan oleh dinding sel. Di sini saya akan membahas tentang transport air pada tumbuhan, yaitu suatu fase mengambil dan mengedarkan sari-sari makanan ke semua penjuru bagian tumbuhan. Sistem transportasi ini memiliki peran sangat penting untuk keberlangsungan hidup tumbuhan. Jadi di sini ada sebuah gambar, yaitu proses pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah oleh tumbuhan berawal dari air di dalam tanah diserap oleh rambut akar. Kemudian, air dan mineral memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, melintasi korteks akar, endodermis, versikel, dan masuk ke dalam stele. Selanjutnya, dari stele, air dan mineral terlarut di dalam xilem. Xilem akar bersambung dengan xilem batang, dan air diteruskan ke atas melalui jaringan pengangkut. Kemudian, for your info, yang menyebabkan air di dalam xilem bergerak ke atas melawan gravitasi yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, daya kapilaritas batang, yang kedua, daya isap daun, dan yang ketiga, tekanan akar, yang mana air dan mineral yang telah masuk akan diproses menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dengan cara fotosintesis di dalam daun dengan bantuan akar. Baik, di sini saya akan membahas tentang mekanisme transport air pada tumbuhan tingkat rendah. Proses mekanisme transportasi garam-garam mineral dan penyerapan air pada tumbuhan tingkat rendah justru tidak dilakukan dalam pembuluh jaringan, melainkan melalui semua bagian tubuh tumbuhan tingkat rendah itu sendiri. Contohnya lumut. Jadi lumut ini tidak memiliki pembuluh jaringan untuk melakukan fotosintesis. Setiap tumbuhan atau tanaman yang hidup membutuhkan air dan garam-garam mineral dari lingkungan sekitar untuk tumbuh dan berkembang. Garam-garam atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut misalnya seperti oksigen, karbon dioksida, air, dan mineral. Mekanisme transport air pada tumbuhan tingkat rendah kita ambil contoh yaitu pada lumut. Lumut memiliki rizoid atau bulu-bulu akar, di mana bulu-bulu akar itu akan menempel dan menyerap air dan juga mineral. Lalu air masuk ke dalam tubuh tumbuhan ini dan didistribusikan ke semua bagian tubuh tumbuhan dengan menggunakan cara difusi, menggunakan daya kapilaritas ataupun aliran sitoplasma. Kemudian yang selanjutnya, ada mekanisme transport air pada tumbuhan tingkat tinggi. Pada tumbuhan tingkat tinggi, terdapat 2 jenis proses transportasi pengangkutan zat-zat hara dan air yang didapatkan dari dalam tanah, yaitu secara intravaskuler dan secara ekstravaskuler. Sistem pengangkutan ekstravaskuler, yaitu pengangkutan yang terjadi di luar jaringan, xilem dan floem. Pengangkutan ini berjalan dari sel ke sel dan biasanya dengan arah horizontal. Pengangkutan ekstravaskuler dibedakan menjadi 2, yaitu transportasi apoplas dan transportasi simplas. Transportasi apoplas
adalah menyusupnya air tanah secara bebas atau transport pasif melalui semua bagian tak hidup dari tumbuhan seperti dinding sel dan ruang antar sel. Air melalui jalur ini tidak dapat sampai ke xilem karena terhalang oleh bagian endodermis yang memiliki penebalan dinding sel yang disebut pita Kaspari. Kemudian ada transportasi simplas, yaitu bergeraknya air dan garam mineral menembus bagian hidup dari sel tumbuhan, seperti sitoplasma dan vakuola melalui plasmodesma. Pada jalur simplas, air dapat mencapai xilem bahkan silinder pusat. Bisa kita lihat pada gambar sistem pengangkutan ekstravaskuler, terdapat jalur apoplas yang ditandai dengan berwarna merah muda dan jalur simplas yang ditandai dengan berwarna biru. Kemudian ada xilem, ada endodermis. Pada gambar yang berwarna ungu, itu disebut dengan pita Kaspari. Bagian yang di dalam endodermis disebut pita Kaspari bagian dinding transversal, dan yang di gambar berwarna ungu ini disebut dari pita Kaspari dari dinding radial. Kemudian ada plasmodesma dan ada sitoplasma. Kemudian untuk zat yang masuk melalui jalur simplas, zat dari lingkungan luar akan masuk pada jalur simplas, kemudian masuk ke sitoplasma, masuk ke plasmodesma melewati nokta, kemudian terus masuk hingga ke endodermis, melewati endodermis dan masuk ke xilem. Sedangkan zat yang masuk melalui jalur apoplas, zat dari lingkungan luar masuk melalui jalur apoplas, melewati dinding sel, melewati atau ruang antar sel, kemudian setelah sampai di endodermis akan dihalangi oleh pita Kasparian dari dinding radial. Nah, pada jalur ini pita Kasparian dari dinding radial akan memblokade dan akan membelokkan zat yang melalui jalur apoplas, kemudian masuk melalui jalur simplas. Setelah itu, setelah melewati endodermis, akan langsung menuju ke xilem. Selanjutnya yaitu transportasi intravaskuler. Pengangkutan intravaskuler adalah proses pengangkutan zat yang terjadi di dalam pembuluh angkut, yaitu dalam xilem dan floem. Proses pengangkutan dalam pembuluh angkut terjadi secara vertikal. Air dan garam mineral akan diangkut ke daun melalui pembuluh kayu atau xilem. Baiklah, bisa kita lihat dari animasi berikut untuk menjelaskan mengenai sistem pengangkutan intravaskuler. Nah, bisa kita ketahui bahwa pengangkutan intravaskuler ini adalah bagian lanjutan dari proses pengangkutan ekstravaskuler, yang mana proses pengangkutan zat melalui berkas pembuluh angkut, xilem, dan floem. Air yang telah sampai ke xilem akan diteruskan dari xilem akar ke xilem batang, xilem tangkai daun, xilem tulang daun, dan ke mesopil daun. Pada mesopil daun inilah terjadi proses fotosintesis yang mana akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa akan dibawa oleh floem, sedangkan untuk oksigen akan dikeluarkan atau diedarkan oleh stomata. Kemudian zat sisa dari metabolisme yang telah dilakukan akan dikeluarkan melalui proses transpirasi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.